Mari kita sama-sama membaca Bilangan 20 ayat yang kedua. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Tidak bisa diperdebatkan lagi bahwa air itu adalah kebutuhan pokok kita. Biasanya kita tidak merasa enak aja pakai air, saudara. Kalau sudah tidak ada air baru ngerti rasanya. Sangat tidak nyaman. Nah, demikian juga di dalam kehidupan rohani kita, sebenarnya juga kita tidak bisa terlepas dari air. Tetapi tentu di sini bukan bicara masalah air secara jasmani H2O, tapi air secara rohani. Kalau kita lihat dalam perjalanan bangsa Israel di padang gurun, beberapa kali mereka mengalami kekeringan, tidak menemukan air. Tetapi setiap kali Tuhan tidak pernah mengecewakan, saudara-saudara. Selalu Tuhan menolong tepat pada waktunya. Sebab itu saudara tidak usah khawatir. Tuhan akan menolong saudara dalam segala keadaan. Kita akan melihat, kita menelusuri sejenak perjalanan rohani kita. Tadi sudah saya katakan bahwa perjalanan hidup rohani kita juga tidak bisa terlepas dari air. Yang pertama, ketika kita lahir baru. Coba kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang kelima. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada Nikodemus, seorang tokoh agama Yahudi. Dia berbicara tentang kelahiran baru. Saya harap saudara semua benar-benar alami kelahiran baru. Mengapa demikian? Karena Yesus berkata, kalau seseorang tidak dilahirkan baru, dia tidak akan bisa melihat, tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi kelahiran baru ini adalah syarat utama, syarat paling dasar dari seseorang untuk masuk sorga. Nah, kelahiran baru itu dikerjakan atau dilahirkan dari air dan roh. Nah, di sini saya perlu menjelaskan kepada saudara. Air di sini bukan berbicara tentang baptisan air. Baptisan air tidak pernah melahirkan baru. Jadi jangan sampai salah, roh juga di sini bukan bicara tentang kepenuhan Roh Kudus, tapi saya tidak ke sana, saya akan tekankan di air. Air di sini bukan berbicara tentang baptisan air. Karena orang yang dibaptis air itu justru adalah orang yang sudah lahir baru. Dia sudah lahir baru, kemudian dia dibaptis, dia diteguhkan dalam baptisan air itu. Jadi baptisan air sendiri tidak melahirkan baru, saudara. Lalu kalau begitu air di sini berbicara tentang apa? Air di sini berbicara tentang firman Tuhan. Dengan lain kata, kita dilahirkan baru karena pekerjaan firman dan Roh Kudus. Roh Kudus bekerja secara tidak kelihatan dan kita mendengar firman. Baik dalam segala bentuk, apakah saudara-saudara mungkin mendengar itu dalam bentuk khotbah, atau saudara membaca Alkitab, atau mungkin dalam bentuk kesaksian, dalam bentuk pujian. Dan kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita secara pribadi. Pada saat itu saudara, kita dilahirkan baru menjadi anak-anak Allah. Jadi ini proses pertama ketika kita menjadi orang percaya. Itu adalah proses pekerjaan air dan roh. Tapi air di sini bukan air secara jasmani, melainkan berbicara tentang firman Allah. Jadi kita selamat itu karena firman dan Roh Kudus. Sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan yang mengerjakan segala sesuatu dalam hidup kita. Lewat firman-Nya, lewat rohnya, kita percaya kepada Yesus Kristus. Kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Firman itu begitu pentingnya, dan firman Tuhan juga menubuatkan bahwa satu kali kelak, mungkin tidak akan lama lagi saudara, ada satu saat di mana orang akan kekurangan air dalam tanda petik. Air di sini sekali lagi bukan berbicara air secara jasmani, tetapi air berbicara tentang kebenaran firman. Mari kita baca nubuatan ini di dalam Amos pasal 8 ayat 11. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan, dan bukan kehausan akan air,
melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. So itu saudara-saudara, betapa firman Tuhan ini kita harus simpan, kita harus miliki, supaya saudara-saudara kita tidak sampai kehausan. Saya akan beranjak terus pada pengalaman yang berikutnya. Setelah kita lahir baru, kita dibaptis. Nah, ini sekarang benar-benar pakai air yang sesungguhnya, saudara-saudara. Mari kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 22 dan ayat yang ke-23. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sekali lagi kita melihat di sini bahwa baptisan air itu adalah pengalaman yang penting, yang mengikuti kelahiran baru. Jadi lahir baru dulu, percaya dulu kepada Yesus, percaya dan bertobat, baru dibaptis. Dan sudah lihat di sini, baptisan punya satu pengertian yang mendalam. Pengertian baptisan itu kita dikubur, kita mengalami pengalaman seperti Yesus Kristus mati, dikubur dan bangkit. Sebab itu baptisan itu dikatakan dilakukan di tempat yang banyak air. Karena baptisan itu harus diselam. Ini baptisan yang Alkitabiah. Diselam, karena ini adalah lambang dari penguburan. Dan baptisan air itu, saudara-saudara, mempunyai pengertian pemisahan yang total. Kita dipisahkan dengan tuntas, total, sepenuh-penuhnya dari kehidupan kita yang lama. Dan sekarang kita berjalan dalam satu kehidupan yang baru. Jadi garis pemisahnya adalah air ini, baptisan air. Sebab itu saudara-saudara yang sudah dibaptis, jangan ingat-ingat, wah dulu saya begini. Dulu saya pernah berbuat ini. Sudah, semuanya sudah dikubur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara berjalan dalam kehidupan yang baru. Oleh air ini benar-benar kita dipisahkan. Oleh penguburan ini kita dipisahkan. Seperti bangsa Israel. Setelah dia melewati Laut Merah, Laut Tebrau, maka yang lama sudah lewat. Jadi jangan diingat-ingat lagi. Mari kita baca sejenak di dalam Roma pasal 6 ayat 10, 11 dan 12. Apa yang ditulis di sini tentang baptisan air. Mulai ayat 10, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ini Yesus Kristus. Ayat 11, demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Nah ini saudara, mengapa orang Kristen harus dibaptis? Dia menyatu dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kalau Yesus mati terhadap dosa, kita juga mati terhadap dosa. Satu kali untuk selama-lamanya. Ayat 12, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Apa masih bisa berkuasa dosa? Sesudah dibaptis bisa nggak berkuasa lagi? Bisa. Buktinya ada ayat ini. Kalau kita kasih kesempatan, ya bisa. Ingat dengan sejarah kemerdekaan Indonesia. Begitu ada kesempatan mau menjajah lagi. Nah saudara, dosa itu dia berusaha lagi datang, berusaha lagi menguasai. Kalau kita izinkan, dia akan menguasai. Tapi kalau kita bangkit berdiri, saya sudah bebas, merdeka atau mati dalam nama Yesus, saudara akan menang. Kan Indonesia menangnya begitu. Karena bangsa Indonesia tekad lebih baik mati daripada dijajah lagi. Merdeka atau mati. Semua bangkit semangatnya melawan penjajah. Akhirnya Indonesia benar-benar diakui kemerdekaannya. Jadi saudara, kalau kita belajar sejarah, kita juga bisa melihat pada diri kita sendiri. Kita orang percaya yang sudah dibaptis oleh air di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah bebas dalam nama Yesus. Saudara jangan mau diperhamba lagi. Makanya ada kitab Galatia, Paulus berkata, kamu sudah bebas. Jangan mau dikenakan kuk,
Jangan mau diperbudak. Seringkali kita sudah bebas tapi kita masih diperbudak oleh keinginan-keinginan kita. Kita diperbudak oleh manusia secara enggak sadar. Bisa terjadi, saudara. Tapi mari kita menyadari bahwa kita benar-benar orang yang bebas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, air berbicara tentang Roh Kudus. Mari kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 dan ayat 39. Pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Roh Kudus baru datang ketika Yesus sudah mati dan bangkit dan naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia menerima Roh Kudus. Maka Roh Kudus itu dicurahkan kepada gereja. Sebab itu di sini dikatakan roh itu belum datang. Tapi kita yang hidup di zaman Roh Kudus, di zaman gereja, roh itu sudah datang dan tinggal di dalam kita. Amin, saudara-saudara. Roh Kudus itu di dalam saudara. Ada berapa banyak orang Kristen yang tidak yakin, saudara-saudara. Oh, aku ini punya Roh Kudus apa enggak? Saya beritahu pagi hari ini, saudara punya Roh Kudus. Saudara yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus itu ada di dalam saudara. Saudara tidak perlu meragukan. Saudara tidak perlu lagi ragu-ragu tentang hal ini. Karena itu firman Tuhan. Di dalam Yohanes 4 ayat 14 Tuhan sudah berkata, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air. Saudara, ini luar biasa. Air berubah menjadi mata air. Dan itu akan mengalir, memancar terus sampai kehidupan yang kekal. Artinya sampai kita masuk ke dalam sorga. Roh Kudus itu ada di dalam kita dan menjadi mata air dalam kita. Ya, sebab itu kita tidak perlu lagi cari kemana-mana. Enak, saudara, kalau punya sumber itu. Jadi saudara-saudara, itulah kehidupan orang percaya. Amin, saudara-saudara. Air itu menjadi mata air, terus memancar sampai kehidupan yang kekal. Kalau saudara punya Roh Kudus ini luar biasa. Ini sumber dari segala sesuatu, saudara. So itu saudara bukan hanya punya Roh Kudus, tapi sudah harus penuh dengan Roh Kudus. Sebenarnya Injil Yohanes ini dia juga berbicara tentang kepenuhan Roh Kudus. Saudara, kita harus penuh Roh Kudus sehingga ada satu kepuasan yang tidak habis-habisnya. Kita sudah lihat bukan bahwa mulai dari kita lahir baru sampai nanti kita masuk surga, kita tidak bisa lepas dari air ini. Apakah itu berbicara tentang firman, apa itu berbicara tentang Roh Kudus. Jadi kehidupan kita ini saudara-saudara, baik secara jasmani, tetapi juga secara rohani, kita butuh air. Tapi air yang Tuhan berikan itu bukan cuma sekedar lambang, bukan gambaran, saudara. Tadi kita sudah melihat lambang-lambang dari air ini. Tetapi Tuhan tidak memberikan kepada kita sekedar lambang. Coba kita baca di dalam Injil Yohanes 19 ayat 34. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib? Untuk meyakinkan kematiannya, seorang prajurit Roma, dia tikamkan tombaknya. Dan ketika tombak itu masuk ke dalam tubuhnya, keluarlah air dan darah. Di dalam bahasa asli, kata lambung itu, kalau lambung itu pengertian kita mah ya, mah perut ini. Tapi kalau di dalam bahasa asli, itu bukan perut lambung sebenarnya. Kalau saudara baca di bahasa Inggris dipakai kata his side, sisinya. Dan kata lambung ini dipakai kata pleura. Pleura itu sebenarnya artinya rusuk. Tapi itu juga bicara lapisan daripada paru-paru. Jadi jelas bahwa tombak itu bukan ke arah lambung, tapi dia ke rusuk. Dari rusuk tombak itu masuk, saudara-saudara. Dan tombak itu menghunjam ke jantungnya Yesus. Kan arah dari bawah ke atas. Menghunjam ke jantung dan pecahlah jantung itu. Tapi sebelum jantung itu punya lapisan namanya perikardium. Di situ sudah terisi dengan cairan tubuh Yesus. Karena penderitaannya, saudara-saudara.
maka air tubuh itu sudah terkumpul di sana. Makanya itu ketika ujung tombak itu menembus perikardium, lalu menembus jantung, kedua-duanya keluar air dan darah itu keluar. Dan air yang keluar ini adalah cairan tubuh. Dan itu mengalir, membasahi bumi. Kalau bicara secara medis, ini adalah sel-sel tubuhnya Yesus tercurah di atas bumi. Pasti itu. Sel tubuh kita itu banyak di darah. Tidak tahu berapa banyak itu darah yang keluar. 1 milimeter aja sudah sekian ratus ribu sel tubuh kita. Dibarengi dengan cairan tubuh. Jadi ketika tombak itu dimasukkan dan dia keluar kembali, saudara-saudara, maka tercurah segala yang ada dalam tubuh Yesus. Cuma tubuhnya saja yang tidak tercurah, tapi kehidupannya, segala sesuatunya keluar dan itu membasahi bumi. Dan itu menjadi saksi di atas bumi yang tidak pernah bisa dihapuskan. Bahwa kehidupan dari anak Allah itu tercurah membasahi bumi. Makanya saudara, di dalam 1 Yohanes 5 ayat 8, Yohanes dengan ilham Roh Kudus dia berkata, di bumi ini ada 3 kesaksian. Yang pertama roh, yang kedua air dan darah. Air dan darah dari tubuh Yesus yang tercurah membasahi bumi. Itu adalah satu bukti, satu saksi, satu kenyataan yang tidak bisa dihapuskan. Di atas bumi kita ini, Allah telah mencurahkan kehidupannya untuk keselamatan bumi. Makanya itu di dalam kitab Mazmur 22 ayat 15, di dalam nubuatan tentang kesengsaraan Yesus, dikatakan begini, aku tercurah seperti air. Jadi benar-benar saudara-saudara, kehidupan Yesus itu tercurah di atas kayu salib. Kehidupannya itu tercurah seperti air. Air itu berbicara tentang Yesus Kristus, tentang keselamatan, tentang kehidupan Yesus. Dan itulah yang benar-benar abadi untuk manusia sepanjang zaman. Secara manusia sepanjang zaman kita selamat, kita diberkati oleh karena kehidupan Yesus Kristus. Dan bagaimana kita bisa menerima kehidupan Yesus Kristus itu dikatakan adalah lewat perjamuan yang kudus. Lewat perjamuan yang kudus kita menyatu dengan kehidupan Yesus. Makanya perjamuan yang kudus ini luar biasa. Ada kehidupan yang kekal di dalamnya. Lalu kita menerima itu dengan iman percaya. Tidak main-main saudara. Ini adalah kehidupan Yesus di dalamnya. Karena Yesus sendiri berkata, makanlah, minumlah, inilah tubuhku, inilah darahku. Air dan darah itu menyatu. Dan kita menjadi satu dengan Yesus yang abadi. Sebab itu di dalam perjamuan kudus ada kekekalan. Saya akan tutup dengan satu ayat di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 54 dan ayat yang ke-55. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Oh puji Tuhan saudara-saudara, ada rahasia-rahasia yang luar biasa. Saudara, ketika kita datang bersama-sama, makan di atas meja perjamuan Tuhan, kita menerima kehidupan Yesus. Dan kehidupan Yesus itu segala-galanya dalam hidup kita. Ada kesembuhan, ada mujizat, ada pertolongan Tuhan. Haleluya. Kalau saudara percaya, saudara akan menerima dan mengalami itu di dalam nama Yesus.